Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ramadan, NPI 1482300035 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ETS, Desain Jaringan dan Komunikasi Data. Ada dua soal. Yang pertama membahas tentang arsitektur jaringan. Dan yang kedua ada soal subnetting. Soal arsitektur jaringan ada tiga. Yang pertama ialah jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP atau IP. Yang ketiga, jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP atau IP, model manakah yang kalian pilih atau yang saya pilih? Jelaskan alasannya. Untuk soal subnetting ada ini, bisa kita lihat ada 4 soal. Saya akan mengerjakan soal yang arsitektur jaringan terlebih dahulu. Soal yang pertama ialah jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Pada OSI layer model yang pertama itu OSI layer model ada 7 layer. Layer pertama itu basic layer atau physical layer, yaitu layer yang nyata. Layer ini mengurus aspek jaringan seperti kabel dan perangkat fisik lainnya yang menghubungkan jaringan. Yang kedua ada data link layer. Data link ini lapisan ini menyiapkan komunikasi antar perangkat pada layer yang sama dalam satu jaringan. Terus ada network layer. Network layer ini bertanggung jawab atas pengalamatan logis atau routing pada paket antar jaringan. Contohnya itu IP address atau router. Ya, layer keempat itu ada transport layer itu transport layer itu mengatur transfer data end-to-end dengan memastikan keandalan dan integritas data. Contohnya itu TCP atau Transmission Control Protocol atau UDP, User Datagram Protocol. Layer selanjutnya, layer kelima ada session layer, itu mengatur sesi komunikasi antar aplikasi di perangkat yang berbeda dan mengelola koneksi antar mereka. Contohnya, pengaturan sesi saat kita login ke aplikasi tertentu itu pakai session layer. Lalu ada presentation layer, yaitu mengatur format data agar aplikasi memahami data yang diterima. Terakhir ada layer ketujuh, yaitu application layer, itu lapisan paling atas yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan menangani protokol komunikasi, contohnya HTTP atau FTP atau CMT. Soal kedua ialah jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP atau IP. Kalau dari aspek jumlah layernya, OSI model memiliki 7 layer seperti yang saya bahas pada sebelumnya. Sedangkan kalau TCP itu mempunyai 4 layer. Untuk fokus pengembangannya itu OSI membantu pemahaman tentang jaringan, sedangkan TCP itu praktis berbasis implementasi. Untuk layer OSI ada 7 layer yang saya sebutkan tadi. Ada physical data link, network, transport, session, presentation, dan application.
Dan untuk TCP ada network interface, ada internet, ada transport, dan application. Untuk fleksibilitasnya itu lebih fleksibel. Keduanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk OSI model itu lebih fleksibel dan modular. Dan untuk TCP itu lebih ringkas karena memiliki layer yang lebih sedikit daripada OSI model. Lebih ringkas dan fokus pada komunikasi internet. Nomor 3, jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP, model mana yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Untuk memilih antara OSI dan TCP, mungkin saya akan memilih TCP karena beberapa alasan. Mungkin ada juga yang dari alasan sebelumnya, yaitu TCP sudah diimplementasikan dalam internet, lebih praktis dan aplikatif. Yang alasan yang kedua itu sederhana karena memiliki 4 layer sehingga lebih mudah diterapkan. Lanjut ke alasan terakhir, yaitu lebih fokus pada jaringan berbasis internet yang saat ini menjadi kebutuhan utama pada era modern. Baik, kita lanjut ke soal subnetting. Bisa kita lihat di layar, soal yang pertama ialah soal pertama diberi alamat jaringan 192.168 YX 0/24. Sebutkan berapa jumlah network, host, serta rentang IP untuk host. YX ini diganti NBI. NBI saya itu 35. Berarti Y untuk angka terakhir NBI. Berarti Y. Saya sudah membuat jawaban seperti ini. Nih, X saya 3, Y saya 5. Untuk nomor 1 alamat IP-nya berarti menjadi 192.168/0/24. 24 adalah bit subnet yang digunakan. Jadi angka setelah garis miring itu kan 24. 24 itu menunjukkan berapa banyak bit yang digunakan untuk jaringan. Di sini 24 berarti ya /24 ya berarti ya 24 bit. Dari total yang pertama, dari total bit itu 32. Ini seperti yang saya sudah tulis, ada 24 bit yang digunakan. Bit 24 ini adalah bit jaringan yang pertama digunakan. 1 sampai 24. Langkah selanjutnya itu menghitung jumlah host. Karena 24 bit digunakan untuk jaringan, maka sisanya yang berarti 32 total dikurangi 24. Hasilnya adalah 8 bit ini. 8 bit digunakan untuk host dalam subnet. Dengan bit untuk host, kita dapat membuat 2 pangkat 8 sama dengan 25/6 dikurangi 2. 2 adalah alamat dari jumlah dari network address dan broadcast address masing-masing 1. Jadi hasilnya adalah 24. Soalnya itu tadi sudah mendapatkan berapa jumlah network dan host. Lanjut ke rentang. Berarti untuk rentangnya 192.168.53.1 sampai 192.168.53.254. Lanjut ke nomor 2. Saya punya alamat 172.168.172.168.172.168.172.168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 . Karena titik 16, jika dibutuhkan sejumlah
X1 subnet, yang berarti X diganti angka 3, berarti total 31 subnet. Subnet 16 harus dirubah menjadi subnet apa? Jawabannya, alamat jaringan yang saya punya yaitu 176.16.0.0/16 dengan kebutuhan 31 subnet. Subnet 16 ini harus dirubah menjadi subnet 21. Seperti jawaban saya ini 21 karena yang pertama kita harus mengetahui subnet yang dibutuhkan. Tadi sudah 31. Lanjut ke perhitungannya. Perhitungannya itu akan menjadi 31 subnet. Kita juga harus dapat membuat minimal 31 kombinasi bit. Jika menggunakan atau menambah 5 bit, yang tadi sebelumnya kan 16, ditambah 5 menjadi 51. Jadinya kita mendapatkan kombinasi dual 2 di pangkat 5 sama dengan 32. Itu sudah mencukupi apa yang kita butuhkan, yaitu 31 subnet. Jadi hasilnya adalah 16 harus dirubah menjadi 21 agar bisa mencukupi 31 subnet. Lanjut ke soal nomor 3, ialah Anda memiliki alamat jaringan 172.16/0.0/24. Tentukan network address dan broadcast address. Ini cukup simpel. Pada jawaban saya, network address 172.16.53.0, sedangkan broadcast 172.16.53.255. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 soalnya ialah saya punya alamat IP 192.168.20.0/2x akan dirubah menjadi X itu 3. Nah, yang ditanya berapa jumlah host yang tersedia per subnet. Jumlah host yang tersedia per subnet, ini saya sudah menjawab seperti ini. Artinya ialah gini, awalnya kan 24 subnet. Jadi tinggal dikurangi 1 saja menjadi 23 subnet kan. Berarti yang kayak seperti tadi total subnet itu berarti adalah total bit, jadi 23 bit. Sedangkan jumlah seluruh bit adalah 32. 32 dikurangi 23 sama dengan 9 kan? 9. Jadi kita lanjut ke perhitungan jumlah host dengan 9 bit untuk host. Kita menemukan kombinasi 2 pangkat 9 sama dengan 512. 512, namun dikurangi 2 karena 2 alamat khusus, yaitu alamat network address dan broadcast address harus dikecualikan. Jadi hasilnya ialah jumlah host yang tersedia adalah 512 dikurangi 2 sama dengan 510. Itulah jumlah host yang kita dapatkan. Baik. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang memuaskan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.